Om Swastiastu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Metasari dengan NIM 2411031063. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait skenario pembelajaran penerapan model Project Based Learning. Nah, dalam pembelajaran PPKN SD pada materi kekayaan suku bangsaku. Nah, adapun latar belakangnya di mana pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN ini merupakan mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan juga identitas peserta didik sebagai warga negara yang baik. Namun, pada kenyataannya itu di mana pembelajaran PPKN ini di lapangan itu masih seringkali hanya menekankan aspek kognitif dan juga hafalan semata. Nah, sehingga kurangnya memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, pada materi kekayaan suku bangsaku pada bab 3, yaitu berbeda itu indah, sangat kaya akan muatan nilai, moral, dan juga norma. Di materi ini juga membahas terkait keberagaman suku bangsa, pakaian adat, rumah adat, tarian, bahasa daerah, lagu daerah, hingga agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga, peserta didik kelas 3 SD ini berada pada tahap perkembangan operasional konkret. Nah, yaitu di usia 7 hingga 9 tahun. Nah, di mana mereka ini itu lebih mudah memahami pelajaran melalui pengalaman langsung dan keterlibatan aktif. Nah, oleh karena itu di mana dibutuhkan model pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan konsep, tetapi juga mampu menanamkan nilai toleransi, gotong royong, dan juga kebanggaan terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Baik, lanjut ke skenario pembelajaran. Adapun identitas pembelajaran yaitu mata pelajaran yang digunakan adalah pendidikan Pancasila. Kelas 3 SD semester genap dengan materi yang diangkat adalah bab 3 berbeda itu indah dengan submateri yaitu kekayaan suku bangsaku. Alokasi waktu yang digunakan adalah 3 kali pertemuan dengan setiap pertemuan terdiri dari 2 kali 35 menit. Nah, saya menggunakan 3 pertemuan ini dalam skenario karena model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah Project Based Learning yang memiliki beberapa tahapan dan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dalam 1 kali pertemuan. Nah, pembagian 3 pertemuan ini juga bertujuan agar setiap tahapan itu dapat terlaksana dengan baik. Baik, yang selanjutnya itu ada capaian pembelajaran. Nah, dalam skenario ini adalah peserta didik ini mampu memahami keberagaman suku bangsa di Indonesia serta menunjukkan sikap menghargai perbedaan sebagai wujud persatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari capaian pembelajaran yang disampaikan itu di mana di sini menekankan bahwa peserta didik itu tidak hanya mengetahui berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, tetapi juga di sini mampu memahami makna dari keberagaman tersebut. Selain itu juga di mana peserta didik ini diharapkan dapat menerapkan sikap saling menghargai serta toleransi terhadap perbedaan, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, dengan demikian di mana pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter peserta didik. Ini sebagai bagian dari upaya menanamkan nilai persatuan dalam keberagaman. Nah, selanjutnya itu ada indikator pembelajaran yang meliputi kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi suku bangsa di Indonesia. Nah, menyebutkan ciri khasnya, menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan, menunjukkan sikap kerjasama, serta
menyajikan informasi dalam bentuk proyek. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Di mana yang pertama itu peserta didik ini mampu menjelaskan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, melalui kegiatan diskusi dan juga pengamatan materi dengan benar. Nah, yang kedua, di mana peserta didik ini mampu menyebutkan ciri khas suatu suku bangsa melalui kegiatan eksplorasi materi dan diskusi kelompok dengan tepat. Nah, yang ketiga, di mana peserta didik ini mampu menunjukkan sikap toleransi dalam kelompok selama kegiatan diskusi dan juga pengerjaan proyek dengan baik. Nah, yang keempat, di mana juga peserta didik ini mampu bekerja sama dalam menyelesaikan proyek kelompok sesuai dengan tugas yang diberikan secara bertanggung jawab. Nah, yang kelima, di mana ini peserta didik mampu mempresentasikan hasil proyek di depan kelas itu melalui kegiatan presentasi kelompok dengan percaya diri. Nah, yang selanjutnya itu media yang digunakan dan juga sumber pembelajaran yang digunakan itu, yang pertama media itu yang digunakan adalah peta Indonesia, gambar pakaian adat dan rumah adat. Selanjutnya sumbernya itu buku pendidikan Pancasila serta lingkungan sekitar. Nah, dari hal yang saya sampaikan tadi, di mana pada media pembelajaran itu, yang pertama ada penggunaan peta Indonesia. Nah, di sini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami persebaran suku bangsa di berbagai wilayah Indonesia secara visual. Nah, dengan adanya atau melihat peta, di mana peserta didik ini dapat mengaitkan letak geografis dengan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia, sehingga pembelajaran ini lebih konkret dan juga mudah dipahami. Nah, yang selanjutnya itu pada media gambar pakaian adat dan rumah adat. Ini digunakan sebagai media visual untuk memperkenalkan ciri khas dari masing-masing suku bangsa. Nah, melalui gambar tersebut, di mana peserta didik ini dapat mengenali bagaimana sih perbedaan budaya secara nyata, sehingga dapat menumbuhkan rasa ingin tahu mereka sekaligus sikap menghargai keberagaman. Nah, untuk sumber pembelajarannya itu yang pertama ada buku pendidikan Pancasila, di mana ini digunakan sebagai sumber utama pembelajaran yang berisi materi yang sesuai dengan kurikulum. Nah, buku ini juga membantu peserta didik dalam memahami konsep dasar serta memperkuat pengetahuan mereka. Nah, yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain itu juga, adapun sumber pembelajaran di lingkungan sekitar. Ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar kontekstual, di mana peserta didik ini dapat mengaitkan materi yang dipelajari itu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misalnya dengan mengamati keberagaman teman di kelas maupun di masyarakat. Nah, hal ini juga bertujuan agar pembelajaran ini menjadi lebih bermakna serta tidak hanya bersifat teoritis saja. Nah, dengan penggunaan berbagai media dan juga sumber pembelajaran, itu diharapkan proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik, interaktif, serta mampu meningkatkan pemahaman dari peserta didik ini baik dari aspek pengetahuan maupun sikap dalam menghargai keberagaman. Nah, yang selanjutnya itu adalah model pembelajaran yang digunakan yaitu Project Based Learning. Nah, karena model pembelajaran PJBL ini mampu menjawab kebutuhan pembelajaran PPKN yang tidak hanya menekankan pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai, moral, dan juga norma. Nah, melalui PJBL ini juga, di mana peserta didik itu dilibatkan secara aktif dalam kegiatan proyek, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan juga kontekstual. Nah, proses pengerjaan proyek secara berkelompok juga itu mendorong terjadinya interaksi sosial yang positif antar peserta didik.
Nah, mereka itu belajar bekerja sama, saling menghargai pendapat, dan juga menerima perbedaan yang ada dalam kelompoknya. Inilah yang menjadikan PJBL itu sangat relevan untuk pembelajaran PPKN. Karena nilai-nilai tersebut itu tidak sekadar diajarkan, tetapi benar-benar dialami langsung oleh peserta didik. Nah, selain itu juga, model ini sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 3 SD yang berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka ini lebih mudah belajar melalui pengalaman nyatanya. Nah, yang selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Nah, metode yang digunakan itu yaitu diskusi, tanya jawab, penugasan, dan juga presentasi. Nah, saya menggunakan 4 metode ini karena saling melengkapi. Nah, yang pertama itu diskusi kelompok, di mana ini untuk mendorong peserta didik untuk berinteraksi, bertukar pendapat, dan juga mengembangkan sikap toleransi. Yang kedua, tanya jawab. Nah, di mana ini untuk menggali pengetahuan awal dan melatih kemampuan berpikir kritis mereka. Nah, yang ketiga ada penugasan, di mana melalui pembuatan poster yang melatih tanggung jawab dan juga kreativitas peserta didik. Nah, yang keempat ada presentasi, di mana ini untuk melatih keberanian, kemampuan komunikasi mereka, dan juga menghargai hasil kerja orang lain. Nah, di mana keempat metode ini dipilih karena saling mendukung satu sama lain dalam menciptakan pengalaman belajar yang aktif, bermakna, dan juga mampu menanamkan nilai toleransi serta persatuan dalam peserta didik. Nah, pada skenario pembelajaran ini saya menggunakan model project based learning. Oleh karena itu, saya merancang pembelajaran menjadi 3 pertemuan. Nah, hal ini karena dalam PJBL itu terdapat beberapa tahapan, yaitu perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, serta presentasi dan juga evaluasi. Nah, secara umum, pada setiap pertemuan itu terdiri dari 3 tahap, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan awal ini, guru membuka pembelajaran dengan salam dan juga berdoa. Kemudian melakukan presensi serta persepsi untuk mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik. Selain itu juga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik itu memahami arah kegiatan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya pada kegiatan inti, di mana pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan sintaks project based learning. Nah, pada pertemuan pertama itu, di mana kegiatan inti itu difokuskan pada tahap perencanaan proyek. Guru memberikan pertanyaan pematik terkait keberagaman suku bangsa Indonesia, dan juga peserta didik berdiskusi untuk mengemukakan pendapatnya. Setelah itu, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok dan juga menjelaskan tugas proyek, yaitu membuat poster tentang suku bangsa. Nah, peserta didik itu juga kemudian mulai merancang proyek serta membagi tugas dalam kelompok. Nah, pada pertemuan kedua, di mana kegiatan inti itu difokuskan pada tahap pelaksanaan proyek, di mana peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk mengerjakan poster sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Guru juga berperan sebagai fasilitator dengan memantau, membimbing, serta memberikan umpan balik selama proses pengerjaan berlangsung. Nah, pada pertemuan ketiga itu, di mana kegiatan intinya itu difokuskan pada tahap presentasi dan juga evaluasi. Nah, di setiap kelompok itu mempresentasikan hasil proyek di kelas. Kemudian, kelompok lain juga memberikan tanggapan atau pertanyaan. Serta guru memberikan penilaian dan juga umpan balik terhadap hasil kerja peserta didik. Nah, dan yang terakhir itu pada kegiatan penutup, di mana guru bersama peserta didik itu menyimpulkan materi pembelajaran.
Nah, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan, serta memberikan penguatan nilai-nilai seperti toleransi, kerjasama, dan saling menghargai perbedaan. Nah, pembelajaran kemudian ditutup dengan berdoa dan salam. Nah, dengan alur kegiatan ini juga diharapkan peserta didik tidak hanya memahami materi tentang keberagaman suku bangsa saja, tetapi juga mampu menerapkan sikap menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, yang dimana skenario pembelajaran pendidikan Pancasila pada materi kekayaan suku bangsaku ini dirancang dengan model pembelajaran yaitu model project based learning. Ini tidak hanya menekankan konsep saja, tetapi juga secara aktif untuk menanamkan nilai toleransi, gotong royong, serta kebanggaan kita terhadap keberagaman bangsa Indonesia. Nah, dari 3 pertemuan tadi yang sudah terstruktur itu, di mana peserta didik itu diharapkan tidak hanya memahami keberagaman bangsa Indonesia secara teoritis saja, tapi juga di mana peserta didik ini diharapkan mampu untuk memahami serta menghayati nilai dari Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Nah, saya ucapkan terima kasih dan saya haturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.